tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, selamat datang juga di Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan. Iya. Tater, pasti Gimana? belum pada kenal nih adik-adik Pasti di dong belum ada rumah. kenal. Kenalan dulu yuk, Tater. Betul, oke. Perkenalkan, nama Frater Christian. Halo Frater Christian. Oke, halo juga. Perkenalkan, nama Frater Bagio. Halo Frater Bagio. Halo. Nah, Frater, Gimana? kita hari ini mau ngapain? Coba Aku ingat ini, Frater ingat nih. apa? Kelihatannya di bulan September ini kita akan memperingati bulan Kitab Suci Nasional BSN. Yeay. Oke, Nah, temanya apa ya? Temanya itu apa coba, Frater? Ya, kita memiliki tema yaitu mengenai Nabi Musa. Ya, Yeay. kita akan berusaha untuk memperdalam sosok pribadi Nabi Musa. Selain itu kita juga akan berjoget bersama, Oke. bernyanyi bersama. Betul. Jadi Mendengarkan kita- juga. Betul. Mendengarkan cerita. Oke. Nah, karena kita sudah tahu mau ngapain ya, Brother, lebih baik kita membuka acara ini dengan Doa. doa pembuka. Maka dari itu, marilah kita simpan hati serta batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu hari ini berterima kasih karena boleh berkesempatan untuk belajar kitab suci. Kami mohon kepadamu supaya hari ini Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hati kami semua, supaya kami dapat menerima cerita kitab suci dan juga dapat memahaminya dan juga dapat merenunginya. Tuhan, kami mohon kepadamu dan juga Bunda Maria, kami mohon tuntunan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, saya dengan Frater Aditya akan menceritakan kisah tentang Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Kisah ini diambil dari kitab Keluaran bab 3 sampai dengan bab 4. Kita dengarkan baik-baik ya. Musa adalah anak orang Israel yang dibuang ke Sungai Nil, lalu ditemukan oleh putri Raja Firaun dan diasuh olehnya. Ketika ia bertambah dewasa, ia melihat perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel.
Suatu hari, Musa melihat pertengkaran antara orang Israel dengan orang Mesir. Musa membela orang Israel itu yang tidak bersalah dan membunuh orang Mesir. Lalu ia melarikan diri dan bersembunyi ke tanah Median dan menjadi seorang gembala domba milik Yitro, mertua Musa. Sementara itu, perbudakan bangsa Israel terus berlangsung. Mereka harus bekerja siang dan malam setiap hari. Oleh karena perbudakan itu, mereka mengeluh dan berseru kepada Allah supaya Allah mengasihani mereka. Allah mendengar keluh kesah mereka yang menderita itu. Karena Allah mengingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberkati keturunan mereka. Suatu hari, ketika Musa sedang menggembalakan domba di Gunung Horeb, tiba-tiba ia mendengar suara memanggil namanya. Musa, Musa. Saat itulah Allah menampakkan diri kepada Musa dalam rupa nyala api yang keluar dari semak berduri, tetapi semak itu tidak terbakar. Ketika ia mendekat, Allah bersabda kepadanya, "Jangan datang mendekat, lepaskanlah sendalmu, sebab tanah yang kamu injak itu adalah tanah yang kudus." Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Namun, Musa merasa bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan tugas itu. Maka Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Musa kembali mengeluh, "Tuhan, aku tidak pandai berbicara, bagaimana nanti?" Lalu Allah meyakinkan kepadanya bahwa ia akan menyertai lidahnya untuk mengajar dan memberitakan kebenaran di hadapan orang Israel dan orang-orang Mesir. Allah memerintahkan agar Musa mengajak Harun, seorang imam Lewi, untuk menemaninya pergi menghadap Raja Firaun demi pembebasan orang-orang Israel. Akhirnya, Musa dan Harun pergi melaksanakan perintah Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, demikian adik-adik kisah dari Musa diutus oleh Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak Allah berani dan siap untuk diutus oleh Tuhan mewartakan sukacita. Berkat dalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
saja mendengarkan kisah tentang Nabi Musa. Frater mau tanya nih, Musa itu bangsa Israel atau bangsa Mesir? Ya benar, bangsa Israel. Tetapi Musa dibesarkan dan dirawat oleh bangsa Mesir. Lalu Musa dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir. Loh, kok Musa mau ya? Ayo teman-teman, tahu nggak kenapa Musa mau? Jawabannya adalah karena Musa bangga dengan bangsanya. Musa bangga dengan bangsa Israel. Sekarang Frater punya pertanyaan nih untuk adik-adik. Apakah adik-adik punya sesuatu yang dibanggakan seperti Nabi Musa? Ayo dipikir dulu, apa ya? Oh iya, adik-adik semua pasti punya nama kan? Namanya pasti juga bagus-bagus dan cantik-cantik. Kita harus selalu bangga dengan nama kita. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari orang tua atau keluarga kita. Itu menjadi hadiah yang terindah bagi kita semua. Terus apalagi ya yang bisa dibanggain? Oh, pastinya keluarga. Kita harus bangga dengan keluarga kita. Ada bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante, atau mungkin yang lainnya. Banyak kan pasti keluarganya. Kita harus bangga. Kenapa? Karena di keluarga kita dibesarkan dan juga dididik. Terus apa lagi ya? Satu lagi. Tentunya ini yang paling penting. Kita harus bangga dengan iman kita. Kita harus bangga, kita beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus begitu mencintai kita semua. Semoga kita semua bisa bangga dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dari nama, keluarga, dan juga iman kita kepada Yesus. Kenapa harus bangga? Karena itu adalah bukti cinta Tuhan kepada kita semua. Begitu adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik, setelah mendengarkan cerita dari Frater Adit dan peneguhan dari Frater Sunu, sekarang kita bermain games ya. Perkenalkan, nama Frater Adi. Nama Frater Paul. Nah, pada games kali ini kita akan bermain Musa berkata. Jika Frater bilang Musa berkata, adik-adik mengikuti perintah dan gerakan dari Frater ya. Tapi jika Frater tidak bilang Musa berkata, adik-adik jangan mengikuti perintah dan gerakan Frater. Paham? Kita coba ya. Frater punya cerita. Pada suatu hari, Musa pergi ke rumah Maria. Di jalan, tiba-tiba Musa bertemu dengan Ribka. Musa berkata, "Menunduk." Ribka pun menunduk karena ada batang pohon besar jatuh di jalan. Musa berkata, "Berdiri." Lalu Musa melanjutkan perjalanan lagi. Di jalan, Musa bertemu dengan Elia. Elia adalah seorang penakut pada ular. Ketika mereka sedang berbicara di jalan, ada seekor ular menghampiri mereka. Elia merasa ketakutan. Musa berkata, "Tutup matamu dengan tangan." "Buka lagi." Setelah ular pergi, Musa berkata, "Buka matamu." Lalu Musa melanjutkan perjalanan lagi. Selama perjalanan, Musa tidak sengaja bertemu dengan Leo yang juga ingin pergi ke rumah Maria. Akhirnya mereka berjalan bersama menuju rumah Maria melewati jalan berlubang. Musa berkata, "Lompat, lompat," untuk menghindari lubang di jalan. Musa berkata, "Lompat di tempat pakai kaki kanan, pakai kaki kiri." Musa berkata, "Berhenti." Setelah melewati jalan berlubang, sampailah Musa dan Leo di rumah Maria. Yeay, selesai. Gimana? Seru kan adik-adik? Seru dong. Dari game kali ini, adik-adik diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga menjadi pelaku sabda atau firman itu sendiri. Gitu ya.
Dadah. Kita lanjutkan sama Frater Paul ya. Halo adik-adik, gimana tadi permainannya? Seru kan? Seru dong tentunya. Nah, sekarang tebak Frater bawa apa ini? Tebak ayo, siapa yang tahu? Frater bawa gambar. Gambar apa ayo? Ada yang tahu tidak? Ini adalah gambar Allah menjumpai Nabi Musa dalam semak berduri. Selanjutnya, Frater mau mengajak adik-adik semuanya untuk mewarnai gambar ini. Oke, siap adik-adik? Kalau siap, ikuti Frater ya. Tapi jangan lupa sebelumnya, adik-adik bisa mendapatkan gambarnya pada link di bawah ini. Mari mengikuti Frater. Nah, sudah jadi punya Frater. Bagus kan? Punya adik-adik sudah jadi belum? Tentunya sudah kan? Mesti bagus. Frater percaya punya adik-adik juga bagus. Yeay, gambar kita bagus. Nah, semua ini karena anugerah dari Allah. Allah lah yang memberi kemampuan bagi kita sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Kita bisa mewarnai sebagus ini. Yeay. Nah, Frater, sebelum kita menutup segala pertemuan kita pada hari ini, Frater mau tanya dulu kepada kalian semua. Nah, kira-kira apa itu Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan? Apa yang tahu? Dia tahu? Siapa yang tahu? Dia tahu nggak? Baik, kalau seperti itu, Frater jelaskan apa itu Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan merupakan sekolah calon Romo Projo. Sekolah calon Romo Projo. Nah, siapa yang sekarang ini mau jadi Romo? Siapa yuk? Angkat tangannya yang pengen jadi Romo. Ayo, siapa? Nah, biar lebih tahu lagi, Frater mau memperlihatkan video mengenai Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Iya, supaya lebih jelas gambarannya seperti apa sih sekolah calon Romo itu. Kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Frater Paul. Sekarang saya tinggal di Seminari Tinggi Santo Paulus, Yogyakarta. Oh iya, akan kutunjukkan tempat saya tinggal. Ini patung Santo Paulus. Santo Paulus adalah nama sekaligus pelindung seminari kami. Oh iya, ini patung Monsignor Willekens. Monsignor Willekens adalah pendiri sekaligus rektor pertama seminari kami. Yuk, ikuti kegiatan saya di seminari. Ini kapel kami, namanya Kapel Santo Paulus. Biasanya kami ibadat pagi pukul 5:30. Dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Setelah santapan rohani, kami lanjutkan dengan santapan jasmani. Hehehe. Waktunya kuliah. Biasanya sih pukul 7:30 pagi. Tapi masa pandemi COVID-19 ini kami kuliah online. Belajar mandiri. Dan atur waktu sendiri sampai makan siang.
Setelah makan siang, kami melanjutkan aktivitas pribadi. Jam 3 sore kami opera alias bersih-bersih lingkungan seminari. Setelah selesai kami lanjutkan dengan olahraga. Berkebun, melukis, bermain musik, dan masih banyak lagi. Malam hari kami belajar mandiri, belajar bersama, kadang juga mengadakan pertemuan tingkat dan bimbingan rohani. Tak lupa, sore atau malam hari, kesempatan kami untuk beradorasi dan kompletorium atau ibadat penutup. Bagaimana? Apakah kamu merasa terpanggil menjadi imam? Tuhan memanggil setiap pribadi dengan cara yang unik. Dia mengutus para imam untuk rela berkorban demi umatnya. Sampai Allah memanggil para imam kembali kepadanya. Siapa lagi yang akan melanjutkan perutusannya jika bukan aku dan kamu? Gimana adik-adik? Setelah melihat videonya, semakin jelas kan gambarannya sekolah Romo seperti apa? Nah, bagi adik-adik yang tertarik dan ingin menjadi seorang calon Romo atau menjadi Romo, silahkan datang. Pengen tahu lebih dalam, silahkan datang ke seminari tinggi untuk bisa lebih tahu lebih dalam lagi. Dan jangan lupa mengajak orang tua, kakak, atau pengasuhnya supaya nanti kita bisa lebih tahu secara bersama-sama mengenai seminari tinggi. Seperti itu. Silahkan datang dan Frater tunggu sampai situasinya memungkinkan. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sampai ya. Nah, kita sekarang menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Yuk, sekarang kita siapkan hati dan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas rahmat-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa beroleh kasih yang berasal dari-Mu. Terima kasih pula atas pengalaman pada hari ini, pengalaman menimba teladan Nabi Musa dalam bulan Kitab Suci Nasional. Semoga apa yang telah kami terima menjadi bekal bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam